Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel KA7. Apa kabar guys? Masih suka jajan pakai duit orang tua? Dasar beban keluarga. Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film lagi. Film yang bergenre komedi dan action. Judulnya adalah Kung Fu Hustle yang rilis di tahun 2004 dengan disutradarai oleh Stephen Chow, yang mana juga menjadi tokoh utama dalam film ini. Baik, tak perlu banyak cincong, langsung saja kita mulai ke videonya. Diawali dengan memperlihatkan seorang bos dari geng buaya yang marah-marah di kantor penegak hukum karena istrinya diperlakukan dengan tidak baik di sana. Ia melampiaskan kemarahannya dengan menyerang dua orang polisi, yang mana salah satunya adalah petingginya. Ketika bos geng ini bersama anak buahnya keluar, tiba-tiba didatangi segerombolan orang, yang mana itu adalah geng Kapak, geng yang terkuat di kota Shanghai. Geng Kapak sendiri dipimpin oleh pemuda yang bernama Kaksum. Geng buaya yang hanya membawa beberapa anggota terpaksa melawannya, namun juga pada akhirnya kalah. Terlihat bos geng buaya berlari, namun ia dilempar kapak dari anggota geng Kapak yang membuat kakinya putus dan kemudian dibereskan oleh Kaksum sampai ia meninggal. Disusul juga istrinya yang ditembak oleh Kaksum tersebut, dan filmnya pun dimulai. Kita diperlihatkan di sebuah kompleks yang bernama Kompleks Babi, kompleks yang warganya hidup tenang dan damai, karena tidak membentuk sebuah geng sebagaimana di beberapa tempat yang ada di Shanghai. Landlord, what a delight to see. The slit has to be 9 inches higher at least. Can you handle that? Look, a shooting star. Terlihat ibu juragan yang marah kepada warganya dikarenakan masih banyak yang tidak membayar tagihan listrik. Akibatnya, aliran air mereka dihentikan. Kemarahan ibu juragan bertambah ketika melihat bekas ciuman yang menempel di pipi suaminya. Ia pun menghajarnya dan melemparnya dari atas kompleks. Scene berlanjut, di mana kita diperlihatkan dua orang layaknya seperti jagoan, yaitu Shin dan Bom Bom, yang mana Shin adalah tokoh utama dalam film ini. Shin yang berpura-pura berasal dari anggota geng Kapak marah-marah kepada si tukang cukur karena rambut si Bom Bom dibuatnya tidak seperti seorang jagoan, dan kemudian memeras si tukang cukur tersebut. Namun si tukang cukur berkata, jika kamu berbuat jahat maka warga di sini akan menghajarmu. Shin yang sok jagoan memanggil salah satu warga di situ dan memintanya untuk dipukulnya, namun Shin muntah darah dibuatnya. Kemudian Shin memanggil orang lagi yang disangkanya orang pendek, tapi ternyata Shin yang kaget beralasan tidak boleh mencurang. Kemudian memanggil seorang bocil di situ yang ternyata memiliki badan yang besar. Lagi-lagi Shin beralasan kalau dirinya tidak suka memukul anak-anak. Lalu datanglah ibu juragan menghampiri Shin dan menamparnya dengan sendal. Shin kemudian melemparkan petasan yang merupakan simbol bantuan dari geng Kapak, dan ternyata geng Kapak yang sebenarnya telah datang. Shin dengan cerdiknya berkata kalau yang melempar petasan itu adalah warga kompleks tersebut. Petinggi geng Kapak langsung mendatanginya dan mencoba menghajar si tukang cukur. Namun entah bagaimana caranya, petinggi geng Kapak tersebut tiba-tiba berada di dalam tong dan merasa tulangnya patah.
Anggotanya lalu meminta bantuan dengan meluncurkan petasan sebagai simbolnya. Terlihat seorang gadis yang berada di kamarnya bersolek merasa kesal dengan suara yang mengganggu, dan ternyata itu adalah kedatangan sekumpulan geng kapak yang sudah menindas warga kompleks tersebut. Kemudian terlihat anggota geng kapak menyiram minyak tanah ke ibu bersama anaknya sebagai ancaman bagi yang tidak mengakui siapa yang berani dengan geng kapak. Ketika pemimpinnya yaitu Kaksum melemparkan korek api, tiba-tiba ditangkap oleh seorang kuli dengan gentlenya berkata kalau sayalah orangnya. It was me. Ia pun diserang oleh anggota geng kapak. Kemudian seorang bapak juga melakukan perlawanan. Dan datanglah orang lagi yang membantu. Ternyata ketiga orang ini adalah pendekar kungfu yang sengaja menyembunyikan identitasnya. Pasukan geng kapak pun tak berdaya dibuatnya. Scene berlanjut, terlihat Kaksum marah-marah dikarenakan baru kali ini gengnya dipermalukan, dan terlihat Sing dan Bom Bom dijadikan tahanan di situ dikarenakan mengaku-ngaku bagian dari geng kapak. Seseorang pun melemparkan kapak ke Sing, namun Sing berhasil membukanya hanya dengan sebuah kawat. Tangan kanan Kaksum dibuatnya kagum dan menyuruhnya kembali membuka kunci yang ada pada si Bom Bom dalam waktu 3 detik. Count to three. Chop chop. Dan lagi-lagi Sing kembali berhasil. Sing yang sangat berambisi menjadi anggota geng kapak meminta Kaksum menjadi bagian darinya. Namun Kaksum berkata syaratnya adalah pernah membunuh. Mereka pun pergi. Scene berlanjut di mana Sing dan Bom Bom membahas tentang keinginan mereka masuk di geng kapak. Namun si Bom Bom bertanya ke Sing, apakah kamu jago bermain kungfu? Sing berkata, kamu tidak tahu bahwa aku pernah belajar kungfu di waktu kecil dengan buku yang dibelinya dari seorang gelandangan. Namun ketika ditesnya untuk menolong gadis kecil, ternyata tidak berefek apa-apa. Dan dari situlah ia ingin menjadi orang jahat. Ketika mereka menghampiri penjual es krim guna membelinya, si penjual itu terus menatap Sing seakan-akan dia mengenalnya, namun Sing bersama Bom Bom kabur dan tidak membayarnya. Scene berlanjut, terlihat ibu juragan yang memarahi ketiga pendekar itu dikarenakan melakukan perlawanan ke geng kapak, yang akibatnya nanti membuat kacau di kompleksnya. Lalu datanglah orang yang diselamatkan oleh pendekar tersebut guna berterima kasih kepadanya. Kemudian datanglah si cantik ini marah ke ibu juragan karena ingin mengusir ketiga pendekar itu, lalu disusul oleh kemarahan warga lainnya. Ibu juragan yang kesal atas itu tiba-tiba berteriak dengan kencang. Sing yang melihat itu melemparkan pisau sebagai percobaan membunuhnya, namun lemparannya membalik kepadanya. Lalu si Bom Bom lagi yang melakukannya, namun ternyata kembali meleset dan mengenai pundak Sing. Kemudian percobaan ketiga terus dilakukan, tetapi lagi-lagi gagal, dan hanya gagang pisaunya lah yang terkena ke ibu juragan. Bom Bom yang panik mengambil keranjang ular dan isinya berjatuhan ke Sing.
Bom Bom berkata ke Sing kalau untuk mendiamkan ular adalah dengan cara bersiul. Ketika Sing bersiul, tiba-tiba ular itu menggigitnya. Ibu Juragan yang melihat mereka langsung mengejarnya dan mereka pun kabur. Lalu terjadilah kejar-kejaran di antara mereka, bak seperti balapan. Yang pada akhirnya Ibu Juragan menabrak papan di jalan. Scene berlanjut, terlihat Sing yang mulutnya menjadi besar akibat gigitan ular tadi yang membuat jati dirinya sebagai ahli kungfu keluar. Kemudian Scene berpindah di markas geng kapak. Terlihat Kak Som dengan anggotanya berbicara kepada kedua pendekar musik yang mana nanti akan membalaskan kekalahan geng kapak kemarin. Kedua pendekar musik itu mengatakan kalau 3 pendekar di kompleks itu adalah lulusan perguruan kungfu terbaik, yaitu si tendangan 12, si tinju besi, dan si jurus 8 penjuru. Mereka juga berkata kalau ada pendekar terhebat yang masih ada dan memiliki jurus pukulan iblis, yaitu The Beast. Namun karena terobsesi pada kungfu, ia menjadi gila dan ditempatkan di rumah sakit penjahat gila. Scene berpindah di kompleks babi. Terlihat ketiga pendekar kungfu saling bertemu untuk saling berpamitan. Sejurus 8 penjuru berkata, seandainya sudah dari dulu kita saling kenal, mungkin sudah menjadi 3 serangkai. Ketika mereka ingin pergi, muncul di benak mereka untuk latihan dulu, guna saling mengenal kemampuannya. Until we shall meet again. Singkat cerita, ketika si tendangan 12 dalam perjalanan, tiba-tiba diserang oleh pendekar musik dengan senjata tak terlihat dan membuat kepalanya putus. Kemudian berpindah di toko si tinju besi yang juga didatangi pendekar musik yang satunya. Dengan berpura-pura ingin membeli pakaian yang sebenarnya ingin membunuh si tinju besi. Si tinju besi berkali-kali diserang oleh kedua pendekar musik itu, yang pada akhirnya si jurus 8 penjuru datang menolong. Keributan di tengah malam terjadi yang mengakibatkan si Ibu Juragan marah dan berteriak kencang yang merupakan kemampuannya. Lalu suaminya tiba-tiba berada di tengah-tengah kedua pendekar musik itu dan mereka pun bertarung. Pada akhirnya kedua pendekar musik itu dikalahkan Ibu Juragan. Kemudian melihat geng kapak dan langsung mendatanginya. Kak Som dibuatnya takut kedinginan karena diancam oleh Ibu Juragan dan geng kapak pun pergi. Scene berlanjut, di mana kita diperlihatkan kematian kedua pendekar kungfu dari kompleks tersebut.
secantik marah ke ibu juragan dan suaminya karena kenapa tidak dari dulu mereka melindungi warganya dari geng kapak, padahal mereka adalah ahli kungfu. Kedua suami istri ini berkata kalau mereka sudah berjanji untuk tidak bertarung lagi karena dulunya putranya meninggal dikarenakan bela diri kungfu. Si tukang cukur kemudian berkata, kalau begitu ajarilah kami bermain kungfu agar bisa balas dendam ke geng kapak. Namun dipukul oleh ibu juragan dan berkata kalau dirinya tidak berbakat. Suaminya kemudian berkata, baiklah malam ini kami akan melawan mereka guna balas dendam. Lalu si jurus 8 penjuru yang masih bertahan berkata kepadanya bahwa kekuatan yang besar juga memiliki tanggung jawab yang besar dan pendekar ini pun meninggal dunia. Scene berlanjut, terlihat Sing dan Bom Bom melihat lagi si penjual es krim, kemudian menghampirinya dan mengambil uangnya. Look at me like that. I mean it. Ketika Sing pergi, si penjual itu ternyata bisu dan mengingatkan ke Sing bahwa siapa dirinya. Sing yang berpikir akhirnya tahu bahwa dia adalah gadis kecil yang pernah ia tolong dahulu. Namun Sing tetap tidak peduli dan menghancurkan permen si penjual itu yang merupakan bukti kenangannya dulu. Ketika Sing memikirkan si penjual tadi, tiba-tiba geng kapak menghampirinya dan membawa ke markasnya. Ternyata Sing diterima bergabung di geng tersebut dan ditugaskan untuk membawa keluar The Beast yang gila itu dari rumah sakit jiwa. Sing pun dibawa pergi ke sana. The arrows to the last cell when you find it. Force the door and get the... Yang pada akhirnya bisa membawa The Beast di markas geng kapak. Namun geng kapak dibuatnya bingung tentang The Beast karena tampaknya tidaklah seperti seorang jagoan. Mereka pun meminta ke The Beast untuk menunjukkan kemampuannya, namun dia hanya tertawa. Tiba-tiba salah satu anggota geng kapak memukul The Beast agar mau menunjukkan dirinya. Akhirnya ia mengambil pistol dari geng kapak dan menembak dirinya. Namun alangkah menakjubkan, ia menangkap pelurunya sebelum mengenai kepalanya. Geng kapak pun dibuatnya kagum dan memberi hormat kepadanya. offers its respect. Kemudian ia menghancurkan ruangan sebelahnya. Dan melihat ibu juragan dan suaminya di situ yang berniat untuk balas dendam ke geng kapak. The Beast kemudian mengajak bertarung kedua pasangan ini, namun ia berkata kalau kedatangannya adalah untuk menghabisi geng kapak. Lalu geng kapak berkata kalau The Beast adalah petarungnya dan mereka pun bertarung. Berkali-kali pasangan suami istri ini tak berdaya dibuatnya oleh The Beast. Sampai pada akhirnya ibu juragan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu auman singa atau teriakan kerasnya. Namun The Beast mampu menahan jurus itu dan kembali ibu juragan dan suaminya mendapatkan serangan yang tak mampu ia hindari.
Kemudian akhirnya ibu juragan ingin kembali mengeluarkan jurusnya, tetapi kali ini menggunakan gong, yang mana nanti akan lebih mengeraskan suaranya. Dan ternyata kali ini The Beast tidak dapat lagi menahannya. The Beast pun menyerah. Namun tiba-tiba ia mengeluarkan senjata uniknya dan menusuk perut kedua pasangan ini, lalu mereka pun saling mengunci. Lalu datanglah Sing membawa balok dan ternyata memukul kepala The Beast. The Beast pun sangat marah dibuatnya dan menghajar Sing dengan pukulan iblisnya. Sampai-sampai kepala Sing masuk ke dalam tanah. Ketika The Beast berbalik ke belakang, ternyata ibu juragan dan suaminya telah kabur dan mereka juga membawa Sing. Kaksum yang marah karena The Beast tidak mengejarnya, tiba-tiba dipukul oleh The Beast dan membuat kepalanya berputar ke belakang. Singkat cerita, datanglah The Beast di kompleks babi bersama anggota geng kapak. Di sisi lain, ibu juragan dan suaminya telah mengobati Sing di tempatnya dan mereka heran dengan Sing yang tubuhnya sudah rusak namun masih bisa bertahan. Kembali ke The Beast yang mencium aroma ramuan obat dari tempat Sing diobati. Geng kapak pun datang mengepungnya. Namun Sing muncul dari bawah. Geng kapak pun mulai menyerbunya. Garden. Terlihat Sing tiba-tiba sudah menjadi jagoan dan memiliki kemampuan bela diri yang menakjubkan. Sampai pada akhirnya ia sudah berada di depan The Beast setelah menghabisi semua anggota geng kapak. Sing pun mulai menyerangnya dan membuat The Beast tak berdaya. I can stop bullets. Namun The Beast akhirnya mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus katak, dan menabrak Sing sampai menembus beberapa tembok. Ibu juragan dan suaminya heran dan berkata itu adalah jurus katak dari perguruan Kualin. Sing yang berkali-kali diserang oleh The Beast berusaha menghindarinya. Sampai pada akhirnya Sing menggelantung di sebuah tali. Tapi ternyata tiba-tiba The Beast ada di bawahnya dan langsung menyerang Sing sampai terlempar jauh di atas. Akhirnya Sing mengeluarkan jurus andalannya, yaitu tapak Buddha yang ia pelajari di waktu kecil. Sing turun dari atas langit layaknya seperti meteor yang jatuh. The Beast pun tak berdaya dibuatnya, sampai-sampai efek jurus tapak Buddha dari Sing membekas ke tanah. The Beast kemudian menyatakan menyerah, namun tiba-tiba menyerang Sing kembali. Namun Sing mengeluarkan jurusnya yang mengarah ke sedikit di samping kepala The Beast, karena kalau mengarah tepat di kepalanya, maka kepala The Beast akan terbang jauh. Pada akhirnya The Beast sudah benar-benar menyerah ke Sing. Scene berakhir di mana penjual es krim itu bertemu dengan Sing dan akhirnya mereka sudah bersama kembali.
Sebelum filmnya berakhir, kita diperlihatkan kembali seorang gelandangan yang dulu menjual buku panduan kungfu ke Sing. Dan gelandangan itu kembali menawarkan bukunya ke seorang anak kecil. Tamat, ending yang sangat mengkungfukan. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Saya perwakilan dari channel KA7 mengucapkan bye.